Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Sahabat Infira yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Suasana pandemi COVID-19 pada hari ini, pada saat ini, memaksa kita untuk mengingat dan mengamalkan kembali satu perilaku, yaitu perilaku hidup sehat dan bersih. Dalam rangka mengurangi transmisi penularan COVID-19, WHO mengeluarkan panduan bagi masyarakat untuk menjaga personal higienis atau kebersihan diri. Salah satunya adalah dengan memperhatikan kebersihan tangan. Para sahabat Inspira yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai respon atas instruksi tersebut, Ikatan Dokter Indonesia memberikan rekomendasi terkait kebersihan diri tersebut untuk mencegah dan memutus rantai infeksi, yaitu dengan melakukan kebersihan tangan secara rutin sebelum memegang mulut, hidung, maupun mata. Rekomendasi ini juga berlaku bagi masyarakat setelah mereka memegang instalasi publik. Karena itu, satu rekomendasi atau satu protokol kesehatan yang harus dilakukan pada suasana pandemi ini adalah mencuci tangan, gitu. Pakai sabun, gitu ya. Mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Pertanyaannya adalah mengapa kita harus menggunakan sabun, gitu. Nah, jadi sahabat Insira yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwasanya virus penyebab COVID-19 yang disebut dengan virus SARS-CoV-2 itu memiliki satu selubung yang bisa rusak dengan menggunakan ketika dia dibasuh dengan sabun. Nah, jadi ada seorang profesor di London School of Hygiene and Tropical Medicine gitu. Dia menyampaikan bahwasanya virus corona adalah virus yang memiliki amplop atau selubung yang strukturnya bisa diserang baik dengan alkohol maupun dengan sabun gitu. Nah, para sahabat Infira yang dimuliakan Allah, menengok ke belakang pada masa-masa peradaban sebelumnya, gitu ya, sabun yang kita kenal pada hari ini sebenarnya adalah merupakan suatu penemuan penting dari peradaban Islam. Bolehlah kita katakan bahwasanya sabun ini adalah penemuan yang akan terus digunakan oleh umat manusia itu. Tidak ada ke depannya nanti ya, sampai ke masa depan pasti manusia itu selalu akan menggunakan sabun ini. Nah, sejak abad ke-7 Masehi, umat Islam telah mengembangkan sebuah gaya hidup higienis gitu. Ya, ini sebuah gaya hidup higienis yang sangat mutakhir, yang sangat modern pada masa itu. Jadi disebutkan oleh Ahmad Yahya Al Hasan gitu, dalam buku Teknologi Transfer in the Chemical Industries gitu. Dia menyebutkan bahwasanya kota-kota Islam pada masa itu gitu ya, seperti Nablus di Palestina, Kufah di Irak gitu ya, Basrah gitu ya, juga di Irak gitu. Itu telah menjadi satu sentra produksi gitu dari sabun tersebut gitu. Jadi sentra produksinya itu di sana. Jadi dia mengatakan, Al Hasan tadi menyampaikan bahwasanya sabun yang kita kenal hari ini itu adalah warisan daripada peradaban Islam. Nah, menurut Al Hasan lagi itu ditambahkan lagi oleh Al Hasan bahwasanya sabun yang terbuat dari minyak sayuran gitu ya, seperti minyak zaitun gitu. Kemudian ada minyak aroma gitu ya, minyak sabun yang ada aromanya itu pertama kali diproduksi oleh ilmuwan muslim di era kekhalifahan. Salah seorang sarjana muslim yang telah mampu menciptakan formula sabun adalah Ar-Razi. Ar-Razi ini adalah kimiawan legendaris dari Persia. Jadi dia berasal dari Persia, yang saat itu Persia juga menjadi bagian dari kekhalifahan Islam. Nah, dan Al-Hasan menyampaikan bahwasanya hingga saat ini dia formula untuk membuat sabun itu ya tidak akan berubah.
begitu terus gitu ya itu. Artinya penemuan itu atau apa yang dilakukan pada saat abad ke-7 Masehi itu dia, itu merupakan satu penemuan yang akan dipakai terus oleh umat manusia sepanjang masa itu. Nah, sabun yang dibuat oleh umat Islam pun juga di zaman kejayaannya itu sudah menggunakan pewarna, sudah menggunakan pewangi, ada dan beraneka macam bentuknya, ada sabun cair, gitu ya, ada sabun yang batangan, gitu ya. Nah, semuanya ada beraneka ragam. Bahkan pada masa itu pula itu sudah ada sabun yang dibuat khusus untuk mencukur kumis dan jenggot gitu. Nah, itu sudah ada juga itu. Jadi, artinya semuanya itu sudah, secara spesifik ada itu loh, secara spesifik ada. Nah, kalau sekarang kan ditambah lagi sabun muka ada sendiri, sabun badan ada sendiri ya itu, macam-macam ada semuanya gitu ya. Nah, nih, tapi formulanya, basic formulanya adalah alasan adalah tidak berubah sama seperti yang dulu itu. Ini tentu berbeda, dengan peradaban barat gitu ya, sementara peradaban barat itu baru, menguasai menguasai pembuatan sabun ini baru pada abad ke-18 gitu ya. Ini kata menurut dari Sherwood Taylor gitu, yang ditulis dalam buku, History of Industrial Chemical gitu ya, itu. Nah jadi, cukup jauh ya dari abad ke-7 sampai ke abad 18. Jadi ada 10, 11 abad gitu selang waktunya gitu ya, baru terjadi seperti itu gitu ya. Nah sementara menurut, Forbes gitu ya, dalam buku yang berjudul Studies in Ancient Technology gitu ya, maka dia menyatakan bahwasanya penemuan sabun yang tergolong modern memang baru diciptakan pada masa kejayaan Islam itu ya. Jadi banyak pengakuan seperti itu ya itu. Jadi yang sudah, modern kemodern lah pada masa itu ya, itu memang hanya, diciptakan baru ditemukan atau baru dipopulerkan pada masa kejayaan Islam itu. Baik sahabat Inspira yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan, hari ini itu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.